Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 11 TKJ 3. Di sini kami akan membuat video tugas ulangan lisan PKK. Perkenalkan, nama saya Dinda Fitri Oktrani. Perkenalkan, nama saya Dewi Sinta. Perkenalkan, nama saya Anissa Lestari. Perkenalkan, nama saya Fiona Prarakasih. Branding adalah sebuah aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan dan memperkuat sebuah merek, bertujuan untuk memberikan perspektif kepada publik tentang perusahaan, termasuk logo, citra, karakter, kredibilitas, dan ciri visual. Haki adalah hak kekayaan ekonomi yang dilahirkan karena kemampuan intelektual seseorang ditambah pengorbanan tentang tenaga, waktu, dan biaya. Tujuan haki untuk memberikan perlindungan terhadap karya intelektual atau ciptaan manusia. Manfaat haki: peningkatan keuntungan ekonomi, meningkatkan daya saing, menghindari konflik, dan sukena. Contoh haki: hak cipta, buku, lagu, karya seni, paten. Contoh seperti mesin, obat-obatan, atau perangkat teknologi. Manfaatnya, meningkatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan nilai perusahaan. Contohnya, Gojek, Coca-Cola, Nike, dan lain-lain. Strategi pemasaran merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan, di mana strategi pemasaran merupakan suatu cara menciptakan tujuan dari sebuah perusahaan. Manfaat strategi keuangan. Manfaat strategi pemasaran memanfaatkan tujuan pemasaran yang jelas dan akurat. Contoh strategi pemasaran: iklan pembayaran, pemasaran media sosial, pemasaran konten. Keuntungan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari semua biaya operasional, termasuk biaya pendapatan, biaya produksi, dan administrasi, dikurang dari total pendapatan. Misalnya, sebuah toko menghasilkan 50 juta per bulan. Manfaat keuntungannya ialah peningkatan modal usaha dan peningkatan kesejahteraan. Tujuan keuntungannya adalah menjamin kelangsungan hidup dan mengembangkan bisnis. Margin adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar keuntungan yang diperoleh dari pendapatan. Contoh margin seperti margin bersih, laba bersih per pendapatan kali 100. Margin bersih seperti laba bersih per pendapatan kali 100%. Keuntungan margin, perbandingan dengan industri, pengambilan keputusan bisnis. Tujuan margin adalah perbandingan dengan industri dan mengevaluasi kinerja perusahaan. Hakikat pemasaran adalah kegiatan atau proses menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan, dan menukar produk yang memiliki nilai di mata konsumen, klien, partner, dan masyarakat umum. Manfaat hakikat pemasaran adalah meningkatkan kepuasan konsumen dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan konsumen, membangun kesadaran merek, dan meningkatkan penjualan dan laba. Contoh hakikat pemasaran adalah contoh di industri makanan seperti McDonald dan contoh di industri layanan jasa seperti Gojek. Elemen pemasaran adalah variabel atau kelompok yang digunakan perusahaan untuk mempengaruhi konsumen dalam rangka mencapai tujuan pemasaran. Manfaat elemen pemasaran adalah membantu menyusun strategi yang efektif dan memaksimalkan nilai konsumen. Tujuannya adalah mencapai target penjualan dan mencapai keberlangsungan bisnis. Contoh elemen pemasaran ada 4, yaitu produk, harga, distribusi, dan promosi. Lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran adalah suatu perusahaan yang terdiri dari 2, yaitu lingkungan makro. Metode yang umum digunakan dalam membuat penilaian terhadap lingkungan makro adalah metode Pastele atau metode politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, dan ekologi. 2. Lingkungan mikro. Lingkungan mikro adalah lingkungan yang terdapat di dalam produsen itu sendiri atau pihak-pihak yang dekat dengan produsen. Lingkungan mikro biasanya terdiri dari 1. Konsumen, 2. Pegawai, 3. Supplier, dan media.
Laporan keuangan adalah hal yang krusial bagi setiap perusahaan. Manfaat laporan keuangan adalah 1. Memberi pinjaman atau kreditor. 2. Manajemen perusahaan. 3. Pemasok atau supplier. 4. Investor. 5. Pemerintah. 6. Pelanggan. 7. Karyawan. 8. Masyarakat. Contoh laporan keuangan adalah laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan neraca, laporan perubahan modal, dan laporan perubahan aktivitas. Karakteristik laporan keuangan dibagi menjadi 4. 1. Dapat dipahami, understandability. Informasi yang berkualitas adalah informasi yang dapat dengan mudah dipahami oleh pembacanya. Referensi informasi bermanfaat untuk memprediksi kejadian di mana mendatang dan mengataskan keputusan ekonomi. 3. Dapat dipercaya atau reliability. Tingkat kejujuran informasi juga akan mempengaruhi referensi karena jika informasi yang disajikan dapat dipercaya, maka informasi tersebut akan semakin relevan. Keandalan informasi dipengaruhi oleh kejujuran dalam menyajikan informasi, substansi, mengguguli bentuk, netral, pertimbangan sehat. Dapat dibandingkan. Pembandingan tersebut bertujuan untuk mengetahui posisi keuangan dan kesehatan perusahaan. Yes.